Selamat mendengarkan. Bisa kau jelaskan? Sean membeku dan tertunduk lesu menatap beberapa lembar foto yang memperlihatkan dengan jelas kebersamaan antara dia dan Sheila. Sean terlalu lengah. Dia terlampau bahagia hingga melupakan fakta bahwa dia yang pergi berhari-hari pasti menciptakan kecurigaan sang papa. Ini ketenangan yang kau maksud. Katakan sebelum papa paksa wanita itu menjelaskan. Bentak Michael kehilangan kesabaran. Kekecewaan tergambar jelas dari gurat wajahnya. Sudah dia duga sejak awal, ada yang tidak beres dengan Sean. Tidak butuh waktu lama untuk Michael membuktikan kecurigaannya. Berawal dari dia yang meminta seseorang untuk mengintai putranya, hingga kini menyusul kepergian Sean ke Bandung. Ketidakjujuran Sean sejak awal tentang rumah tangganya adalah akar dari semua kekacauan ini. Michael hanya mampu menghela napas kasar. Dia di titik bingungnya. Sulit sekali mempercayai jika sang putra yang terlihat sebahagia itu dengan pernikahannya main wanita. Jangan libatkan Sheila, Pak. Semua murni salahku. Sheila, nama yang cukup sopan terdengar di telinga Michael. Pria itu menoleh pada sang putra yang kini memunguti foto-foto kebersamaannya yang diabadikan sebagai bukti untuk menangkapnya. Entah siapa pelakunya. Sheila, simpananmu. Berapa kali papa bilang, jangan main wanita. Kau punya istri, kenapa justru pulang ke rumah wanita lain? Sheila juga istriku, Pak. Tegas, mantap, dan sama sekali tidak ada keraguan kala dia mengucapkannya. Michael yang mendengar sontak mendelik tajam dan mendaratkan telapak tangan pada akhirnya di wajah Sean. Ulangi. Sheila istriku, Pak. Tegas Sean menatap tajam wajah sang papa. Tamparan itu cukup pedas hingga membuat hati Sean sedikit dongkol. Michael, namanya bak malaikat penurun hujan. Tapi, jika sedang dalam keadaan marah dan kecewa, lebih menyeramkan dari malaikat maut. Sean sadar dia akan berada di posisi ini, lambat laun, dan itu hanya menunggu waktu saja. Namun tidak pernah terpikirkan akan secepat ini Michael mengetahui hubungannya. Hendak mengelak juga percuma. Entah kenapa papanya justru memata-matai Sean. Padahal sejak 4 tahun lalu, pria itu sudah bicara terkait privasi. Istri, berani sekali kau, Sean. Jika sampai Halim mengetahui aibmu, mau bagaimana papa menghadapinya? Kau sadar akibat perbuatanmu? Istriku bukan aib, Pak. Semua ini adalah keinginanku. Aku yang akan bertanggung jawab sendiri atas perbuatanku, Pak. Sean sangat paham. Perjanjian pernikahan itu bukan hanya sebuah perjanjian biasa. Aset miliaran dan masa depan banyak orang ikut serta sebagai imbasnya. Andai benar-benar kacau. Akan tetapi tampaknya Sean menganjurkan sendiri segala yang telah dia tata selama ini. Akhir-akhir ini, Papa merasa rumah tanggamu bersama Natalia sedikit berbeda. Syakil ternyata benar. Di antara kalian berdua ada yang salah. Tapi dugaan Papa ternyata salah. Papa pikir Natalia yang berulah. Ternyata kau, Sean. Sean diam, kekecewaan sang papa teramat jelas. Dan dia tidak akan menyela pembicaraan selagi belum diminta. Dia tidak ingin berdebat. Khawatir jika sang papa terkena serangan jantung nantinya. Sesaat mungkin Michael membutuhkan waktu untuk mengerti. Atas dasar apa kau melakukan hal ini? Aku butuh istri, Pak. Aku juga ingin merasakan kebahagiaan sesungguhnya yang tidak aku dapat selama bersama Natalia. Salah jika aku menikahi Sheila. Selama ini aku sudah bertahan dengan pernikahan yang Papa inginkan. Sejenak Sean butuh waktu untuk menghela napasnya. Sungguh, semua ini tidak sesuai dengan rencananya. Tapi aku tidak sekuat itu. 4 tahun bukan waktu yang singkat. Aku tersiksa, Pak. Kembali diam. Tidak ada pembicaraan yang terdengar, baik dari Michael maupun Sean. Tampaknya pria itu tengah berusaha memahami putranya. Jika dia tatap mata tulus Sean, sama sekali tidak ada kebohongan di sana. Maaf. Aku tahu Papa pasti kecewa. Tapi aku sudah dewasa dan berhak dengan kehidupanku. Aku sudah berusaha berbakti. 4 tahun lalu. Aku tidak membantah perintah Papa.
Lalu aku belum mau menikah sama sekali. Kali ini aku mohon berikan kebebasan untuk Kupa. Kepala Mikhail mulai sakit. Dia memijat pangkal hidungnya sembari terpejam untuk beberapa lama. Dia telah membuat kesalahan besar. Faktanya, Sean tidak berbeda dari Sean. Putranya sama-sama pemberontak pada akhirnya. Akan tetapi dalam hal ini memang kesalahan tertuju padanya. 4 tahun. Dan kau diam saja, Sean. Di luar dugaan, Mikhail justru menatapnya penuh sesal. Dia seolah merasa tengah menyayat sembilu di hati putranya. Jika saja Zehan tidak bersandiwara dan hubungan mereka seakan baik-baik saja, mungkin Mikhail tidak sesakit ini. Apa yang kau perlihatkan pada kami? Pernikahanmu baik-baik saja. Kalian bahagia. Bahkan standar kebahagiaan kaum Hawa di negeri ini adalah seperti Natalia. Dan kau tersiksa selama 4 tahun ini, Zehan. Mikhail tidak lagi mampu berkata-kata. Dia memiliki menantu seperti Kevin yang hidup bahagia dengan cinta dari putrinya. Akan tetapi, di sisi lain Mikhail justru memiliki putra yang terpenjara dalam pernikahan sepahit itu. Kenapa putraku sebodoh ini? Sean menghela napas panjang. Ucapan Mikhail tidak salah. Dia memang bodoh pada dasarnya. Akan tetapi jika saja bukan khawatir masa depan perusahaan sang papa, mana mungkin Sean bersedia menjalani hidup dalam kepura-puraan tanpa akhir. Setelah ini bagaimana? Kau tahu konsekuensinya jika pengkhianatanmu sampai ke telinga Halim. Dan setelah ini bagaimana? Kau tahu konsekuensinya jika pengkhianatanmu sampai ke telinga Halim. sangat. Sean paham betul resikonya. Sebagaimana perjanjian pernikahan yang mereka sepakati. Jika salah satu pihak terbukti berkhianat, maka pernikahan berakhir dengan kepemilikan harta akan jatuh ke pihak yang dikhianati. Jangan khawatir, Pak. Aku bisa menjaga Sheila dan menyembunyikan pernikahan kami sampai punya alasan untuk menceraikan Natalia. Jawab Zehan tanpa sedikit pun keraguan. Sebagaimana yang dia katakan pada Yuda, istrinya pasti bermain gila yang menyebabkan dia enggan melayani Zehan dengan 1000 alasannya. Zehan hanya butuh bukti yang kuat, agar Natalia tidak mampu berkutik dan membuktikan pengkhianat sesungguhnya adalah wanita itu. Menjaga, kau bilang. Foto-foto itu sudah menegaskan kau sebebas itu bersamanya. Jika saja yang mengetahui hal ini adalah pihak Halim, bagaimana? Jadi gelandangan, Zehan. Bahkan mungkin masa depan adik-adikmu harus terputus. Tugas Mikhail menggeleng pelan. Beruntung saja dia berinisiatif mencari tahu keberadaan Zehan setelah kematian Ibra. Dia yang baru saja mendapat laporan dari orang suruhannya, tanpa pikir panjang terbang ke Bandung untuk menemui putranya. Jujur saja Mikhail memang marah, tapi berulang kali dia berpikir dan hatinya mengatakan hal berbeda, sekalipun yang terbukti berkhianat adalah putranya. Kita selesaikan masalah ini. Jaga sikap dan tetap jalani peranmu sebagai suami Natalia, sebelum kalian resmi bercerai. Pernikahan kalian bukan pernikahan biasa, Zehan. Nasib ribuan karyawan dan keluarga kita ada padamu. Paham, Pak? Yuda tidak perlu diragukan jika sudah kupinta. Ucap Zehan mengangguk pelan. Sejenak dia merasa lebih tenang karena Mikhail tidak menyatakan penolakan pada Nashila. Fakta jika putrinya sudah menikah lagi memang terdengar konyol. Akan tetapi Mikhail tidak bisa berbuat banyak jika memang ini pilihan putranya. Jika sudah perihal hati, jujur saja Mikhail tidak sekuat itu. Terlambat memang, Zehan terlalu rapi menyembunyikan lukanya hingga sang papa mengira keputusannya 4 tahun lalu sudah sangat benar. Faktanya, dia sudah menjerumuskan putranya dalam jurang penyiksaan. Sudah lama? Tanya Mikhail setelah beberapa saat terdiam. Dia menatap Zehan yang kini kembali tertunduk menunggunya bicara. Ah? Kau menikahinya sudah lama? Mikhail mempertegas pertanyaannya. Barangkali Zehan tuli akibat terlalu tegang sejak tadi. Belum, Pak. 3 minggu lalu. Tidak lama sebelum Papa pergi. Jawab Zehan jujur tanpa ditutup-tutupi. Ketakutan jika Mikhail akan mempermasalahkan pernikahannya masih terus menghantui hingga detik ini. Keluarganya bagaimana? Apa kau diterima dengan baik? Sangat. Ibu mertuaku baik sekali. Zehan tersenyum simpul. Dia menatap netra tajam sang papa yang masih begitu serius berbicara padanya. Mungkinkah ini pertanda baik? Seharusnya iya. Bisa berikan alasan yang logis. Kenapa kamu memilihnya?
Maksud Papa? Tadi kau katakan 4 tahun bersama istrimu hanya membuat tersiksa, benar kan? Papa tidak akan bertanya hal apa yang tidak kau dapatkan, Zean. Papa juga lelaki, dan kebutuhan kita sama jika tentang wanita. Mikael masih menggantung ucapannya. Dia menatap lekat Zean yang tampaknya tengah mempersiapkan jawaban untuknya. Cinta? Atau hanya pelampiasan? Tanya Mikael santai tapi terkesan dingin. Cinta. Aku mencintainya, Pak. Sedikit pun Zean tidak mengingkari jawabannya. Dia menjawab tegas seraya menatap mata Mikael, demi membuat sang papa percaya ucapannya. Yakin? Sudah berapa lama kau mengenalnya? Tanya Mikael justru serius membahas Sheila. Hampir 3 bulan, Pak. Sheila adalah sekretarismu. Mikael memotong ucapan Zean. Pria itu tersenyum tipis kemudian menghela napas panjang. Sudah tentu dia mengetahui siapa Sheila dari Yuda, yang dia paksa mengaku, bahkan hampir menangis darah. Mikael bisa saja sabar menunggu pengakuan Zean sebenarnya. Akan tetapi kesabarannya tidak seluas itu, hingga memutuskan untuk melakukan hal semacam ini. Papa tahu dari mana? Seharusnya sejak dulu Papa tidak melepaskanmu. Papa pikir kau benar-benar bahagia, Zean. Papa terlena sampai untuk memastikan bagaimana perasaanmu saja tidak pernah. Mikael menunduk. Dadanya bak dihimpit bongkahan batu besar saat ini. Apa yang terjadi pada Zean murni kesalahannya. Tanpa terduga pria itu memeluk sang putra setelah sekian lama. Maafkan Papa, Zean. Kau sudah terlalu banyak menderita selama ini. Papa percaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi Papa tetap memintamu untuk bertahan dengan sandiwara yang kalian buat sampai nanti resmi bercerai. Zean mengangguk pelan. Dia paham maksud Mikael. Posisi mereka terlanjur terikat. Perjanjian tetaplah perjanjian, yang artinya kesalahan Zean harus tertutup rapat demi menyelamatkan banyak hal. Papa pergi. Jaga sikapmu di luar. Jangan sampai publik mengetahui hubungan kalian. Sepertinya ini adalah karma Mikael sebagai pembohong. Sejak muda, mulutnya selalu dipakai untuk mengucapkan kata-kata bohong dan mengelabui Kanaya. Kini dia dibohongi darah dagingnya secara besar-besaran tanpa sadar. Namun hal itu tidak akan membuatnya jerah sebagai pembohong. Karena setelah ini, dia akan tetap berpura-pura tidak mengetahui rahasia besar tentang putranya, terutama di hadapan Halim. Mikael berlalu keluar. Matanya menatap lekat wanita cantik yang menundukkan kepala usai mengulas senyum padanya. Mungkin Sheila sama sekali tidak tahu jika pria itu sudah mengetahui siapa dirinya. Selamat malam, Pak. Sebagaimana seorang karyawan yang bertemu pemilik perusahaan, jelas saja harus bersikap sopan. Cantik. Sudah menikah? Tanya Mikael hingga membuat Sheila memerah. Dadanya sudah berdebar tak karuan. Dan pikiran kotor tentang Mikael tiba-tiba berdatangan. Belum, sudah, Pak. Dia terlalu gugup hingga salah menjawab ketika Mikael menanyakan hal itu. Masuklah. Saya sudah selesai. Suamimu menunggu di dalam. Kata Mikael yang kemudian berhasil membuat jantung Sheila seakan berhenti berdetak. Dia meremas jemarinya kuat-kuat. Ketakutannya sejak tadi benar-benar terjadi. Akan tetapi Mikael menyapanya sangat baik. Bahkan tidak ada nada bentakan sama sekali. Titip, Zean. Papa pergi. Pamitnya kemudian dan Sheila jawab dengan anggukan. Lantaran lidahnya mendadak tidak mampu berucap tiba-tiba. Papa. Tunggu sebentar. Kenapa aku tidak dimaki seperti yang ada di sinetron itu? Apa aku bermimpi? Rasanya benar ini Pak Mikael. Ya Tuhan, sadarkan aku. Kenapa melamun sampai senyata ini? Bersambung.